Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardesta Ramadana. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Hang Tua Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persarapan pada manusia. Pengertian sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat atau SPP adalah bagian dari sistem yang mengkoordinasi kegiatan dari semua bagian tubuh hewan bilaterian, yaitu semua hewan multiseluler kecuali simetris radial spons dan binatang seperti ubur-ubur. Pada vertebrata, sistem saraf pusat yang ditutupi dalam meninges. Ini berisi sebagian besar sistem saraf dan terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Bersama-sama dengan sistem saraf perifer memiliki peran fundamental dalam kontrol perilaku. SPP adalah yang terkandung dalam dorsarongga dengan otak di dalam rongga tengkorak dan tulang belakang di rongga tulang belakang. Otak dilindungi oleh tengkorak, sedangkan sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang belakang. Fungsi sistem saraf. Sistem saraf pusat atau SPP meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Selain tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, otak juga dilindungi 3 lapisan selaput meninges. Bila membran ini terkena infeksi, maka akan terjadi radang yang disebut meningitis. Ketiga lapisan membran meninges dari luar ke dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, durameter, terdiri dari 2 lapisan yang terluar bersatu dengan tengkorak sebagai endositium, dan lapisan lain sebagai dura mater yang mudah dilepaskan dari tulang kepala. Di antara tulang kepala dengan dura mater terdapat rongga epidural. 3. Arachnoid mater. Disebut demikian karena bentuknya seperti sarang laba-laba. Di dalamnya terdapat cairan yang disebut liquor cerebrospinalis, semacam cairan limfa yang mengisi sela-sela membran arachnoid. Fungsi selaput arachnoid adalah sebagai bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik. Ketiga, piameter, lapisan terdalam yang mempunyai bentuk disesuaikan dengan lipatan-lipatan permukaan otak. Otak dan sumsum tulang belakang mempunyai 3 materi esensial, yaitu yang pertama, badan sel yang membentuk bagian materi kelabu atau substansi grisea. Kedua, serabut saraf yang membentuk bagian materi putih atau substansi alba. Ketiga, sel-sel neurogila, yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf di dalam sistem saraf pusat. Cara mengenai sistem saraf pusat, kita identik dengan otak. Otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar, cerebrum atau otak tengah, mesencephalon, otak kecil atau cerebellum, sumsum sambung, medula oblongata, dan jembatan Farol. Yang pertama, otak besar. Bagian yang paling menonjol dari otak besar adalah otak depan, yang terdapat di bagian depan. Otak besar terdiri dari 2 belahan, yaitu belahan kiri dan kanan. Setiap belahan mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan, yaitu belahan kiri mengatur dan melayani tubuh bagian kanan. Sebaliknya, belahan kanan mengatur dan melayani tubuh bagian kiri. Jika otak belahan kiri mengalami gangguan, maka tubuh bagian kanan akan mengalami gangguan, bahkan kelumpuhan. Otak besar tersusun atas 2 lapisan, yaitu lapisan luar atau korteks dan lapisan dalam. Yang pertama, lapisan luar. Lapisan luar merupakan lapisan tipis berwarna abu-abu. Lapisan ini berisi badan sel saraf. Permukaan lapisan korteks berlipat-lipat, sehingga permukaannya menjadi lebih luas. Lapisan korteks terdapat berbagai macam pusat saraf. Kedua, lapisan dalam merupakan lapisan yang berwarna putih. Lapisan dalam banyak mengandung serabut saraf, yaitu dendrit dan neurit. Otak besar merupakan pusat saraf utama karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengaturan semua aktivitas tubuh, khususnya berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi, ingatan atau memori, kesadaran dan pertimbangan.
Secara terperinci, aktivitas tersebut dikendalikan pada daerah yang berbeda. Di depan celah tengah atau sulcus centralis, terdapat daerah motor yang berfungsi mengatur gerakan sadar. Bagian paling bawah pada korteks motor disebut mempunyai hubungan dengan kemampuan bicara. Daerah anterior pada lobus frontalis berhubungan dengan kemampuan berpikir. Area di otak besar yang juga penting adalah hipotalamus dan talamus. Hipotalamus merupakan daerah kecil yang terletak di dasar otak besar dan memiliki berat beberapa miligram. Hipotalamus berperan sebagai pusat pengatur homeostasis tubuh, misalnya berkaitan dengan pengaturan suhu tubuh, rasa haus, rasa lapar, dan kenyang, pengeluaran urin, pengaturan pengeluaran hormon dari kelenjar pituitari bagian anterior dan posterior, serta perilaku reproduktif. Talamus terletak di sebelah atas hipotalamus, berperan sebagai stasiun relay untuk informasi sensori yang dikirim ke otak besar. Jadi, talamus akan menyeleksi dan menyalurkan impuls-impuls sensori yang penting menuju ke otak besar, pencernaan, pernapasan, dan lain-lain. Kedua, otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan parol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas atau dorsal otak tengah merupakan lobus optikus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata, dan juga merupakan pusat pendengaran. Selain itu, otak tengah mengandung pusat-pusat yang mengendalikan keseimbangan dan serabut saraf yang menghubungkan bagian otak belakang dengan bagian otak depan, juga antara otak depan dan mata. Otak tengah merupakan bagian atas batang otak. Semua berkas serabut saraf yang membawa informasi sensori sebelum memasuki talamus akan melewati otak tengah. Otak tengah adalah bagian otak yang cukup besar pada saat manusia masih berupa janin. Setelah memasuki masa dewasa, otak tengah menjadi semakin kecil dan kurang dominan. Pada anak umur 5-15 tahun, otak tengah ini dapat diaktifkan. Ketiga, otak belakang. Otak belakang meliputi jembatan farol atau pons paroli, sumsum lanjutan atau medula oblongata, dan otak kecil atau cerebellum. Ketiga bagian ini membentuk batang otak. Yang pertama, jembatan parol atau pons paroli. Jembatan parol berisi serabut saraf yang menghubungkan lobus kiri dan kanan otak kecil, serta menghubungkan otak kecil dengan konteks otak besar. Kedua, sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sumsum lanjutan atau medula oblongata membentuk bagian bawah batang otak serta menghubungkan pons paroli dengan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum lanjutan berperan sebagai pusat pengatur pernapasan dengan cara meneruskan impuls saraf yang merangsang otak antara tulang rusuk dan diafragma. Selain itu juga berperan sebagai pusat pengatur refleks fisiologi seperti detak jantung, tekanan udara, suhu tubuh, pelebaran atau penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Fungsi lainnya ialah mengatur gerak refleks seperti batuk, bersin, dan berkedip. Di antara sumsum lanjutan terdapat talamus yang terdiri atas dua tonjolan. Peranan talamus ini sebagai tempat meneruskan impuls ke daerah sensori pada korteks otak besar untuk disatukan. Selain itu, talamus memiliki hubungan ke berbagai bagian otak sehingga merupakan tempat lalu lintas impuls di antara bagian-bagian otak dan cerebrum. Keempat, otak kecil. Otak kecil atau cerebellum merupakan bagian terbesar otak belakang. Otak kecil ini terletak di bawah lobus occipital cerebrum.
Otak kecil terdiri atas dua belahan dan permukaannya berlekuk-lekuk. Fungsi otak kecil adalah untuk mengatur sikap atau posisi tubuh, keseimbangan, dan koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar. Jika terjadi cedera pada otot kecil, dapat mengakibatkan gangguan pada sikap dan koordinasi gerak otot. Gerakan menjadi tidak terkoordinasi, misalnya orang tersebut tidak mampu memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Bagian otak kecil di sini ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang, tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Impuls sensori dari reseptor dihantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori dan akan menghantarkannya ke saraf motor. Pada bagian putih terdapat serabut saraf asosiasi. Kumpulan serabut saraf membentuk saraf atau urat saraf. Urat saraf yang membawa impuls ke otak merupakan saluran asenden dan yang membawa impuls yang berupa perintah dari otak merupakan saluran desenden. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.